Jackie. Kembali bertemu saya Yusuf Butika. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.13, yaitu menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa. Nanti akan ada materi, juga ada tugas. Jadi silakan pahami materinya dan kerjakan tugasnya. Oke, selamat belajar semuanya dan tetap semangat. Oke, di pertemuan kali ini di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan kita akan membahas kompetensi dasar 3.13, yaitu menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa, dan kompetensi dasar 4.13 melakukan perakitan produk barang dan jasa. Nah, kita bisa lihat contoh gambar untuk di pabrik ada satu produk yang sementara dalam proses perakitan. Ya, tujuan pembelajaran adalah kalian dapat menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa dengan santun dan dapat melakukan perakitan produk barang dan jasa dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, pengertian perakitan. Ya. Perakitan itu adalah suatu proses itu untuk penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin dengan fungsi tertentu. Jadi untuk pekerjaan perakitan ini akan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan akan berakhir bila objek tersebut telah tergabung secara sempurna. Untuk metode perakitan ada 3 metode perakitan. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Dan yang ketiga, perakitan secara individual. Oke, kita bahas untuk metode perakitan yang pertama, yaitu perakitan yang dapat ditukar-tukar. Ya. Untuk penggunaan metode ini, ya, bagian-bagian yang akan rakit dapat ditukarkan satu dengan yang lainnya. Ya. Karena sudah dibuat oleh satu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik oleh ISO, DIN, JIS dan HIS dan lain sebagainya. Ada kekurangan dan keuntungan dengan menggunakan metode perakitan ini. Ya, keuntungannya yaitu bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan, waktu perakitan lebih cepat. Dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Tapi kerugiannya yaitu apabila kita membeli komponen tersebut, maka dengan harga yang relatif lebih mahal. Metode perakitan yang kedua adalah perakitan dengan pemilihan. Ya. Pada metode ini komponen-komponennya dihasilkan dengan produksi massal yang ukuran-ukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Ya, seperti itu untuk perakitan dengan pemilihan. Lanjut ke perakitan secara individual. Jadi dalam pengerjaannya untuk perakitan secara individual tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. Ya, jadi harus dikerjakan secara berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Ya, jadi ketika salah satu komponen yang berpasangan sudah selesai terlebih dahulu, kemudian pasangan yang lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Untuk macam perakitan ada 2, yaitu perakitan manual dan otomatis. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu perakitan manual. Ya, untuk perakitan manual sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia, tentunya dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik dan khusus. Ya, seperti itu penjelasan untuk perakitan manual. Yang kedua ada perakitan otomatis. Ya, untuk perakitan otomatis dikerjakan dengan sistem otomatis, ya. Dan tentunya membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Oke, kita lanjut di jenis perakitan. Untuk jenis perakitan ada 2, yaitu produk tunggal dan produk seri. Ya, untuk produk tunggal perakitannya hanya dengan produk hanya satu jenis saja,
Sedangkan untuk produk seri, perakitan dilakukan dengan jumlah yang massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Kita bisa ambil contohnya, misalnya perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lainnya. Oke, kita masuk di pengelompokan alat dan bahan. Ya, untuk pengelompokan alat ini ada 4 pengelompokan alat berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, ya, peralatan yang digunakan secara berulang-ulang. Yang kedua, ya, peralatan yang sekali pakai langsung diganti. Lalu ada peralatan yang hanya beberapa kali pakai lalu ganti. Dan yang terakhir, peralatan yang digunakan sewaktu-waktu, jadi berupa peralatan pendukung dan pelengkap. Oke, untuk bahan produksi ya, dikelompokkan atas 3, yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Ya, kita bahas dulu bahan primer. Untuk bahan primer ini dalam pembuatan produk yang tidak bisa digantikan dengan bahan yang lainnya. Untuk bahan sekunder, bahan yang bisa diganti dengan bahan lainnya jika bahan yang diperlukan tidak ada. Sedangkan untuk bahan tersier sebagai bahan pelengkap yang diperlukan namun tidak begitu penting kalaupun tidak ada bahannya. Ya. Oke, kita akan membahas bahan utama dan bahan pendukung. Yang pertama adalah bahan baku. Apa sih bahan baku ini? Yaitu bahan mentah yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan suatu produk. Jadi di mana bahan ini akan diolah kembali melalui suatu proses untuk dibuat menjadi bentuk yang lain. Jadi menurut Mulyadi, bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian integral dari produk jadi. Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri membagi jenis bahan baku menjadi 2. Ya. Yang pertama ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Untuk penjelasan dari bahan baku langsung yaitu bahan baku dari barang jadi yang dihasilkan. Sedangkan bahan baku tidak langsung yaitu bahan baku yang memiliki peran dalam proses produksi tapi tidak langsung terlihat pada barang jadi yang dibuat. Kriteria dari bahan baku ada 2, yaitu dari segi fungsi dan penggunaan. Untuk dari fungsi, jika bahan tidak tersedia maka produk tidak dapat dihasilkan atau tidak dapat berfungsi. Sedangkan dari segi penggunaan memiliki porsi yang lebih dominan daripada bahan yang lain. Ya, untuk bahan penolong, ya, bahan penolong merupakan barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi, tapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Ya, demikian untuk materi kita di kesempatan kali ini. Nanti selanjutnya akan ada tugas yang diberikan. Diharapkan kalian tetap semangat ya untuk belajar, dan ada 3 tugas yang nanti akan kalian kerjakan. Silahkan kalian pahami dulu materinya, lalu kerjakan 3 tugas ini. Oke, demikian pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Atas perhatian kalian disampaikan terima kasih dan tetap semangat untuk belajar.